Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Yuspaneldi, NIM 055062633, jurusan D4 Garsipan. Pada mata kuliah pengembangan organisasi, saya memilih RSUD Muhammad Nasir Solo sebagai organisasi sektor publik yang ada di wilayah domisili saya. Mengapa rumah sakit RSUD Muhammad Nasir perlu melakukan perubahan? Faktor apa saja yang mendorong rumah sakit melakukan perubahan? Salah satu perubahan penting yang harus dilakukan di RSUD Muhammad Nasir Solo adalah perubahan menuju digitalisasi e-medical record, peralihan pencatatan laporan medis ke sistem IMR, dan pendaftaran kontrol rawat jalan secara online. Perlunya RSUD Muhammad Nasir melakukan perubahan karena tantangan yang dihadapi terus berkembang, baik dari sisi sosial, ekonomi, teknologi, maupun politik. Perubahan ini bertujuan agar organisasi tetap relevan, responsif, dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik serta menjadi rumah sakit terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Menurut pendapat saya, model diagnosis yang cocok digunakan dalam melakukan perubahan di rumah sakit adalah model bidang kekuatan oleh Kurt Lewin. Model ini membantu mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan yang mendorong dan menghambat suatu perubahan organisasi. Dalam konteks rumah sakit, model ini sangat berguna dalam merencanakan dan melaksanakan perubahan seperti digitalisasi rekam medis, peningkatan mutu layanan, atau perubahan struktur manajerial. Langkah-langkah pendorong kekuatan identifikasi di rumah sakit yaitu: 1. Tuntutan akreditasi rumah sakit. 2. Kebutuhan efisiensi dan efektivitas pelayanan. 3. Dukungan dari manajemen rumah sakit. 4. Ketersediaan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia. 5. Harapan pasien terhadap layanan berbasis digital. Contoh kekuatan penghambat yang ada di rumah sakit yaitu: 1. Resistensi dari staf medis terhadap teknologi baru, kurangnya pelatihan atau kemampuan IT, biaya investasi awal yang tinggi, infrastruktur teknologi yang belum memadai. Model bidang kekuatan Kurt Lewin memungkinkan rumah sakit mengambil keputusan yang terinformasi dalam proses perubahan dengan mengenali dan menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan. Rumah sakit dapat merancang strategi perubahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dari segi model pengelolaan, perubahan yang cocok digunakan di RSUD Muhammad Nasir adalah model manajemen kualitas yang saat ini dikenal dengan model Total Quality Management. TQM merupakan pendekatan manajemen strategis yang cocok digunakan di rumah sakit dalam melakukan perubahan berbasis peningkatan mutu layanan secara menyeluruh dan berkelanjutan. TQM adalah pendekatan manajemen organisasi yang berfokus pada kepuasan pelanggan di rumah sakit, khususnya pasien, melalui partisipasi seluruh karyawan, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Prinsip TQM dalam konteks rumah sakit yaitu: 1. Fokus kepada pasien. Pasien dianggap sebagai pelanggan utama. Tujuannya adalah untuk melakukan peningkatan kepuasan pasien, misalnya waktu tunggu, keramahan staf, dan keselamatan pasien. 2. Keterlibatan total semua pegawai. Semua karyawan rumah sakit, dari dokter hingga cleaning service, dilibatkan dalam proses peningkatan mutu. 3. Pendekatan proses. Setiap aktivitas pelayanan kesehatan dilihat sebagai proses yang dapat diukur dan diperbaiki. 4. Perbaikan kelanjutan. Rumah sakit secara konsisten memperbaiki layanan, prosedur, dan sistem mencapai efisiensi dan efektivitas. Contoh penerapan TQM di rumah sakit diantaranya adalah pengurangan waktu tunggu pasien rawat jalan melalui redesign alur pendaftaran dan triase, pengalihan menuju digitalisasi elektronik, medical record IMR. 2. Penurunan angka infeksi nosokomial dengan pelatihan dan evaluasi kebutuhan terhadap standar PPI. Melakukan peningkatan kepuasan pasien melalui survei kepuasan dan tidak lanjut keluhan. TQM memberikan kerangka kerja yang kuat bagi rumah sakit untuk mengelola perubahan secara sistematif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan berfokus pada pasien. TQM menjadi model
unggulan untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien berbasis digital. Sekian pemaparan tugas mata kuliah pengembangan organisasi saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.